ya seorang kapten itu nggak gampang, tidak terlihat seperti yang kalian pikir, hanya di lengan. Jadi beban seorang kapten itu ya mengurus penyambung lidah ketika di lapangan seorang pelatih, terus di luar lapangan penyambung lidah antara pemain ke pelatih dan ke manajemen. Jadi tugas itu sangat berat, belum lagi ke tanggung jawab ke teman-teman supporter untuk menerima aspirasi dari mereka tentang suasana tim, tentang kondisi sebuah tim. Jadi ya tidak gampang untuk menjadi seorang kapten, dan kapten itu memang sudah dipilih oleh pelatih, dan pelatih melihat bukan hanya dari skill, seluruhnya itu pasti dipertimbangkan. Nah, waktu saya muda memang saya masih bermain emosi tingkat tinggi karena jiwa muda. Nah, setelah diembankan tugas menjadi kapten, mulai sedikit berubah menjadi dewasa, akhirnya ya bisa sampai sekarang membawa sebuah tim. Dan satu lagi, untuk mengumpulkan 20-30 pemain dalam sebuah tim itu dengan semua agama berbeda, suku berbeda, itu sangat susah ya. Nah, itu tugasnya kapten juga untuk menyatukan mereka tanpa melihat suku, tanpa melihat ras dan agama. Jadi hanya melihat satu, yaitu keluarga sebuah tim. Contoh namanya timnya Selebritis FC, ya udah inilah keluarga kita. Di sini kan banyak, ada beragama, berbeda-beda agama, berbeda suku, tapi jadi satu keluarga Selebritis FC. Itulah salah satu contoh menjadi seorang kapten. Jadi memang tugasnya agak berat. Ya, saya menjadi seorang kapten itu tidak bisa kita mencontoh orang, tapi bagaimana menanamkan pada diri kita sendiri. Contoh, kalau saya mencontohi pemain lain, jadi saya harus mengikuti mereka, tidak. Mungkin hanya beberapa yang melihat, oh ketika kayak Charles Puyol kalau di luar ketika disikat pemain lawan atau temannya disikat, dia selalu menenangkan. Nah, itu sebuah kapten yang bisa meredam pemain timnya sendiri dan tim lawan, dan akhirnya tim lawan bisa menjadi respect kepada seorang kapten itu. Nah, untuk di lokal mungkin saya rasa Bembeng Pemungkes. Udah mulai ngantuk ya, kepanjangan ceritanya. Ya, emang ini cerita saya. Orang tua dasar, disuruh berhenti nggak mau dia, takut ini saya usia dia. Bola aja masih ditanam terus. Ya, jadi kemarin ketemu sama Pak Iwan Bule. Kebetulan tuh Pak Iwan Bule itu sahabatnya almarhum papaku. Nah, kita kan juga sebagai pencinta bola, ya kita ngobrol sama Pak Iwan Bule kemarin, diundang makan-makan. Ibaratnya tuh intinya PSSI dan Menpora kan kemarin sudah mengupayakan untuk mendapatkan izin lagi dari Menpora juga. Nah, Piala Menpora sebentar lagi kan akan ada, tapi Liga 1 setelah itu baru Liga 1. Nah, kita sebagai Selebritis FC di sini lagi mencoba untuk membantu pemerintah, membantu PSSI, membantu Pak Menpora untuk mensosialisasikan olahraga di sepak bola bahwa protokol kesehatan itu bisa berjalan, pertandingan bisa berjalan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Nanti kerucutnya seperti apa masih menunggu lagi digodok sama PSSI dan juga sama Menpora. Ya, agak menggembirakan buat kita pencinta sepak bola Indonesia dan juga tentunya stakeholder, terutama teman-teman pemain yang sudah lebih dari 1 tahun menganggur belakangan ini. Alhamdulillah sudah mulai ada green light, lampu hijau dari pihak kepolisian, dalam hal ini pemerintah dan juga Menpora, untuk kembali memulai kompetisi lokal, khususnya Liga 1 dan Liga 2 nanti, yang katanya insya Allah akan dimulai setelah Lebaran atau Ramadan.
Tapi sebelum itu, kita juga tahu kalau polisi ingin memberikan test case, sebuah percobaan bagi PSSI dan juga Menpora serta PT LIB yang bertanggung jawab langsung terhadap kompetisi dengan mengadakan kompetisi atau turnamen pramusim yang berjudul Piala Menpora nantinya. Kita berharap agar test case pramusim ini bisa memberikan dampak positif dan sekaligus keyakinan bagi Polri untuk memberikan izin bagi penyelenggaraan kompetisi Liga 1 yang resmi nantinya. Untuk itu sekali lagi selamat khususnya kepada klub-klub dan juga pada teman-teman pemain. Kita tahu di sini ada beberapa teman pemain yang selalu latihan bareng sama kami di SFC. Ada Hamka Hamzah, kaptennya Persita Tangerang, juga ada Sahar, kipernya Persija Jakarta, dan ada beberapa pemain lainnya yang biasa bergabung dengan kami. Mudah-mudahan mereka menjadikan kebersamaan di SFC tidak hanya sebagai sebuah laga persahabatan setiap Senin, tapi juga menjadi ajang yang tepat bagi mereka untuk menjaga stamina selama libur setahun belakangan ini. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan izinnya lancar. Dan kita ingatkan ke semua penonton, terutama penonton yang fanatismenya luar biasa, Bonek, kemudian Maxman Makassar, kemudian Viking di Persib Bandung, serta teman-teman lainnya dimanapun berada untuk mentaati prokes. Karena kalau tidak, kasihan klub, dan lebih kasihan lagi kalau tiba-tiba kepolisian menghentikan kompetisi nanti. Karena bagaimanapun keselamatan masyarakat adalah yang lebih utama. Liga gimana ya? Ya kalau saya tahu katanya mungkin nanti April mulai Kompetisi kecil dulu kompetisi kecil dulu untuk bagaimana protokol mereka. Oh, iya. Jadi udah ada lampu hijau, mudah-mudahan liga memang berjalan. Kemarin juga pemain-pemain udah banyak yang kumpul di timnya masing-masing, udah swab dulu, mereka melakukan protokol. Nah ini camp. Jadi selamat buat teman-teman yang bermain di Liga Indonesia. Semoga beneran Liga jalan, bisa mencari nafkah lagi, bisa berkompetisi lagi. Karena memang masyarakat tuh udah kangen banget, udah kangen nonton Liga Indonesia. Jadi, terus ya semoga juga teman-teman kita pemain bola juga ikut aturan disiplin ya, disiplin untuk kompetisi tetap lancar sampai mulai kompetisi Liga 1 ya. Betul. Untuk nggak ada macam-macam nanti, itu protokol disiplin. Ya, betul. Jadi memang kita harus berkaca kayak contoh Liga Inggris. Mereka tetap berjalan walaupun pandemi karena memang protokolnya bagus dan pemainnya juga disiplin gitu. Jadi satu tim itu misalnya ada 2-3 orang pemain yang kena COVID, ya udah pemain tersebut istirahat, pemain yang lain bisa berkompetisi. Gitu. Pokoknya selamat berkompetisi. Oke ya, kita tahu ya ada berita bahwa akan dimulai lagi kompetisi sepak bola di Indonesia. Ya, dimulai dengan Piala Menpora. Ya, sebelum dimulainya liga ada yang namanya Piala Menpora dulu. Nah, ini akan jadi tolak ukur apakah layak atau tidaknya Liga 1 digulirkan. Ya, semoga ini jadi titik terang supaya nanti semua stakeholder itu bisa kembali lagi mencari rezeki di sepak bola. Semua dari pelatih, pemain, bahkan yang orang-orang yang kerja di televisi juga ya, yang broadcast semuanya dapat itu. Saya sebagai saya sebagai pelatih juga, sebagai orang juga yang kerja di dunia sepak bola merasa senang akan adanya kabar ini bahwa di negara-negara ASEAN saja sudah mulai lagi liga. Kenapa di Indonesia belum ya? Semoga ini menjadi salah satu titik balik supaya sepak bola kita jadi lebih baik lagi ke depannya. Karena kalau liga jalan, tentunya pemain-pemain juga akan lebih baik, pelatih-pelatih akan lebih baik, dan tentunya ujung-ujungnya tim nasional Indonesia akan lebih baik lagi.